Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, satu lagu dari Vidi Aldiano, Jamrud Katulistiwa. Ini versi yang luar biasa berbeda ya dari versi sebelumnya. Ini lebih beat, lebih fun sekali ya lagu dari Vidi Aldiano. Ya pendengar, dan lagu ini akan mengawali ya program Halo Diaspora, program kerjasama Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Dan kali ini narasumber dalam program Halo Diaspora hari ini adalah Dr. Asri Maharani MMRS PhD selaku dosen di The University of Manchester ya. Dan kali ini pendengar, kami akan ngobrol ini tentang hal yang sangat terasa sekali ya akhir-akhir ini, yakni mengenai krisis iklim dan dampaknya terhadap kesehatan, khususnya juga kesehatan di Indonesia. Sudah terhubung dengan Dr. Asri melalui Zoom, jadi kita sapa saja langsung nih pendengar. Halo Dr. Asri, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya dok ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan terima kasih atas kesediaannya nih meluangkan waktunya ya untuk ngobrol dan menyapa para pendengar Voice of Indonesia nih dokter. Ya, terima kasih atas undangannya juga. Ya, dan senang sekali karena topik kita kali ini menarik sekali, dan ini yang kita rasakan ya akhir-akhir ini, krisis iklim nih dok. Dan mungkin dokter bisa jelaskan juga nih mungkin kepada para pendengar setia Voice of Indonesia, dampak langsungnya tuh apa sih dok yang bisa kita rasakan krisis iklim ini terhadap kesehatan kita sendiri? Ya. Terima kasih Mbak. Memang saat ini terasa sekali ya perubahan cuaca dan perubahan suhu akibat krisis iklim ini. Dan itu tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tetapi di seluruh dunia. Bahkan kita yang di UK, di Manchester pun yang biasanya sangat-sangat dingin, itu sekarang berubah suhunya jadi lebih hangat. Dan dulu yang tidak ada hari yang panas sepanjang tahun tuh dingin selalu begitu, sekarang kita sudah punya beberapa bulan hari yang panas. Jadi dampaknya itu memang ada terhadap kesehatan, itu baik dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu banyak sekali yang berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya kan kita rasakan selama ini kan suhu menjadi semakin panas. Dan di beberapa bagian di dunia seperti Australia itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Nah, itu bisa memicu, kita bilangnya itu heat stress atau tekanan atau stres karena panas. Jadi bisa langsung memang kasus-kasus orang meninggal karena dia merasa sangat panas. Dan itu juga bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit yang lain, terutama penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung. Jadi di Australia itu kita ada suatu penelitian bahwa bila suhunya sudah mencapai lebih dari 30 derajat Celcius, lebih dari 30 derajat Celcius, maka ada peningkatan angka serangan jantung itu sekitar 10%. Jadi memang dia memicu orang karena suhunya terlalu panas, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya jadi lebih banyak. Itu hanya untuk panas. Sedangkan kita tahu kan kalau perubahan iklim itu tidak hanya panas, tapi juga ada banjir, di mana perubahan langsungnya atau dampak langsungnya pada kesehatan itu mulai dari ada orang yang tenggelam, ada orang yang memang karena dia terluka atau terseret air dan seterusnya. Kemudian juga ada selain banjir itu adalah air pollution misalnya, atau polusi udara.
Nah, kalau polusi udara tentu banyak sekali dampak langsungnya, terutama pada penyakit-penyakit pernafasan. Jadi memang tergantung perubahan iklim apa yang ada pada daerah tersebut, dan itu memberikan dampak terhadap kesehatan secara langsung. Oke. Dan ini juga dampaknya kalau untuk Jakarta sendiri tuh kemarin tuh panasnya tuh Dok ya, sekitar bulan September ya, September November tuh begitu terik ya. Itu dan juga menaikkan juga ini ya, air pollution ini ya, tambah juga polusi udaranya, dan ini juga sangat-sangat mengganggu ya, baik itu aktivitas dan juga akhirnya ada kebijakan juga untuk work from home tuh kemarin tuh ya, Iya, iya. karena nggak kuat di luar. Dan ini Iya. jadi mempengaruhi berbagai juga kebijakan-kebijakan baik itu pemerintah dan sektor-sektor lainnya ya. Ini kan tadi langsung, dan juga dirasakan juga untuk para ini ya, para petani atau para pekerja yang menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian ya, Dok ya. Karena itu berpengaruh juga pada masa panen, masa tanam juga ya, untuk perubahan iklim juga ya. Ya, benar. Jadi itu memang benar. Jadi perubahan iklim itu sangat berpengaruh tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap ekonomi kan, karena dia perubahannya itu tidak menentu. Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau kita ingat, karena memang saya besar di Indonesia sampai umur lebih dari 30 tahun pun saya masih di Indonesia. Kalau kita ingat kan dulu itu batasnya sangat jelas sekali. Musim hujan dan musim panas. Jadi kalau sudah musim hujan maka akan ada hujan. Kemudian nanti ada musim kering, begitu kan. 6 bulan. Tapi sekarang kan batasnya itu menjadi lebih tidak jelas. Nah, sehingga itu berpengaruh pada pertanian juga. Dan itu ada dampak tidak langsungnya pada kesehatan. Karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa karena perubahan-perubahan pada pertanian itu, kandungan-kandungan mineral pada makanan itu jadi menurun. Nah, itulah mengapa kita menyampaikan bahwa sebenarnya dampak krisis iklim itu tidak hanya orang itu malnutrisi atau kurus karena makanannya kurang, tetapi bisa juga obesitas, karena sebenarnya isinya dari makanan itu berkurang. Jadi mineral-mineral seperti iron, zat besi, kemudian magnesium dan seterusnya di dalam makanan itu berkurang karena perubahan tanah, perubahan cuaca yang tidak menentu dan seterusnya. Di dalam padi, di dalam gandum, di dalam jagung itu dia berkurang. Sehingga orang itu merasa lebih Lapar ya. tidak mudah kenyang. Jadi gampang lapar ya, Dok ya. Iya, gampang lapar, dan seandainya dia sudah makan tuh seperti nggak kenyang karena memang kandungan-kandungan makanan di dalamnya itu sudah tidak sebaik atau tidak sebanyak dulu, sehingga kita jadi makan lebih banyak dan itu juga bisa menimbulkan obesitas. Jadi ada perubahan-perubahan pada bidang pertanian yang kemudian dia juga berpengaruh terhadap apa yang kita makan, dan itu mempengaruhi kesehatan kita. Belum lagi dengan adanya polusi udara, kemudian polusi sampah plastik, pembakaran sampah plastik, karena kami ada juga penelitian pembakaran sampah plastik di Indonesia, itu mempengaruhi atau mempengaruhi komposisi dari makanan. Jadi seperti dioksin di dalam telur, kemudian zat-zat pencemaran lainnya di dalam makanan itu kita temukan. Sehingga itu memang menimbulkan dampak pertanian, peternakan itu menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kesehatan kita, meningkatkan resiko kanker dan seterusnya. Dan seperti yang dokter sampaikan dulu, seingat ketika dulu masih kecil ya, biasa kalau di Indonesia tuh bulan yang biasanya kan bulan hujan begitu ya. Iya. Sekarang udah mulai geser nih sampai bulan hujannya tuh
September masih panas begitu ya. November juga masih agak kering. Baru masuk Desember nih di Indonesia nih mulai hujan sampai sekarang Januari. Dan karena tadi dokter sudah sampaikan ya ada beberapa dampak yang juga yang membahayakan ini. Lalu antisipasi kita nih seperti apa, Dok? Karena berbicara mengenai iklim kan ini banyak hal begitu aspeknya ya. Apa yang bisa kita lakukan nih, Dok? Iya, jadi kalau kita dalam melakukan upaya dalam menangani atau menanggulangi dampak kesehatan terhadap dampak perubahan iklim terhadap kesehatan ini, ada dua hal pokok yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu mitigasi dan yang kedua yaitu adaptasi. Nah, mitigasi itu bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim itu sendiri. Seperti misalnya polusi udara, maka mitigasi yang dilakukan adalah seperti yang tadi disampaikan, bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menurunkan polusi udara itu sendiri, misalnya working from home sehingga orang tidak perlu datang ke kantor, atau meningkatkan jumlah layanan transportasi publik. Jadi jumlah polusi udara akibat mobil, akibat sepeda motor, akibat pembakaran bensin itu berkurang. Nah, itu salah satu contoh mitigasi. Kalau pembakaran sampah plastik seperti pada penelitian kita, maka pembakaran sampah plastik itu harus ditiadakan. Jadi kita harus mencari bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah plastik misalnya. Itu adalah mitigasi. Jadi kita menurunkan emisi udara yang kotor atau greenhouse gases itu. Jadi kita menurunkan polusinya dengan upaya-upaya mitigasi. Nah, yang kedua adalah adaptasi. Karena ini sudah terjadi, bagaimanapun juga polusi udara ini sudah ada, perubahan iklimnya sudah ada, kemudian panas sudah sangat panas sekali, termasuk di Jakarta dan di daerah lain, Australia, India dan seterusnya. Nah, maka untuk kesehatan kita tidak bisa menunggu kita menurunkan dampak perubahan iklimnya, karena ini sudah terlanjur terjadi dan penyakitnya sudah banyak begitu kan, peningkatan jumlah penyakit di mana-mana. Maka yang perlu kita laksanakan adalah adaptasi. Bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan iklim ini. Misalnya kita memiliki untuk misalnya untuk menanggulangi dampak air polusi, maka kita memiliki alat-alat untuk mengukur tingginya PM 2.5 atau PM5 misalnya. Kemudian kita memberikan warning pada warga kalau memang polusi udaranya tinggi di situ, sehingga mereka tidak keluar dari rumah pada saat itu, atau kemudian seandainya mereka keluar dari rumah memakai masker, misalnya seperti itu, untuk mencegah infeksi saluran pernafasan. Atau untuk misalnya untuk suhu yang meningkat, kita membuat alarm untuk mengingatkan warga bahwa oh ini nanti ada peningkatan suhu. Maka warga harus minum air yang banyak. Kemudian tinggal di dalam rumah dan seterusnya. Juga alarm untuk banjir misalnya, sehingga kita bisa mencegah warga untuk atau mereka bisa melakukan aktivitas atau bagaimana berpindah tempat dari tempat yang ada itu, kemudian menjauhi tempat-tempat yang banjir. Jadi kita harus melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Bagaimana caranya kalau lingkungannya berubah, kita beradaptasi pada lingkungan itu, sementara kita melakukan upaya mitigasi supaya dampak dari perubahan iklim ini menjadi menurun. Ya, betul sekali ya, Dok ya, dan kita harus lebih aware lagi begitu, Dok ya, dengan apa yang kita lakukan setiap harinya. Apakah setiap perilaku kita deh kayaknya harus diperhitungkan ya, apakah ini akan membantu malah menambah polusi, ataukah ini juga malah memperburuk situasi dan keadaan dari pilihan-pilihan yang kita pakai begitu, Dok ya, dari penggunaan transportasi begitu ya. Dan menarik juga nih kan, kalau di Indonesia sendiri memang sudah banyak ya yang beralih menggunakan transportasi umum atau juga yang berbasis listrik nih, Dok ya. Tapi apakah kadang-kala juga banyak juga yang mempertanyakan juga kalau seandainya listriknya diambil dari batu bara juga begitu ya.
Berarti muter nih kayaknya. Iya, benar Mbak. Jadi memang kita harus bijak. Kita harus mulai bijak dalam menggunakan sumber daya. Bukan hanya karena kita ngirit ongkos atau apapun, tetapi juga untuk kita harus memperhatikan dampaknya terhadap iklim kita. Misalnya sebagai salah satu contohnya saat ini di Eropa, kami akademi itu kalau pada jarak tertentu misalnya kurang dari 300 kilo atau 500 kilo, kita tidak boleh naik pesawat. Jadi harus menggunakan cara lain yaitu kereta api. Itu suatu kebijakan yang ada di universitas. Kalau memang bisa dilakukan secara Zoom, maka konferensi itu akan dilakukan secara hybrid atau online. Jadi yang ada di kota itu dia bisa menghadiri secara offline, tetapi yang harus terbang. Jadi kita mengurangi sebanyak mungkin Pergerakan. penggunaan seperti terbang, ya. Kemudian pesawat dan seterusnya karena dia memang besar sekali kan untuk rilis gas-gasnya itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian juga penggunaan plastik itu banyak dikurangi. Jadi kita sedapat mungkin menggunakan, kalau belanja menggunakan tas yang bisa digunakan kembali misalnya. Jadi kita tidak menggunakan tas kresek kah kalau kita biasanya menyebutnya di Indonesia, kita tidak lagi menggunakan tas kresek atau tas plastik, tetapi kita menggunakan tas yang bisa dipakai berulang kali. Jadi dalam hal-hal kecil itu sangat-sangat membantu kalau kita bisa mengurangi penggunaan sumber daya yang kemudian bisa menimbulkan atau memperberat dampak perubahan iklim. Dan ini kalau di Eropa kan sudah lebih banyak aware ya, Dok ya. Kalau di Indonesia sendiri memang sudah mulai nih ya, sudah mulai, dan juga pemerintah juga sudah mulai juga memberikan juga seperti insentif ya, pengurangan juga misalnya biaya pajak untuk mobil-mobil yang menggunakan listrik, dan juga memperbanyak nih transportasi umum gitu di Jakarta ya. Kalau yang saya lihat sih lebih ke kota-kota besar nih. Kalau Dokter Astrid sendiri melihat bagaimana nih untuk di Indonesia sendiri? Apakah sudah lebih baik begitu tingkat awareness-nya sendiri? Iya, saya melihat sudah lebih baik. Tentu kita harus selalu meningkatkannya karena memang banyak orang yang belum memahami atau aware dengan perubahan iklim ini, dan kemudian mengapa kita harus merubah perilaku kita. Seringkali kita kalau ada uang maka kita bisa beli seperti itu, padahal sebenarnya itu merupakan suatu hal yang akan membahayakan untuk iklim kita. Misalnya seperti fast fashion, Mbak. Oke. Kalau kita pernah dengar fast fashion, ya kan? Fast fashion itu adalah fashion atau baju yang kemudian murah, tapi kemudian kita bisa beli banyak dan kemudian kita bisa berganti-ganti model, seperti itu. Nah, di Eropa kita lebih banyak juga menggalangkan lebih arah sustainable fashion. Jadi kita menggunakan produk barang atau baju yang kemudian dia lebih awet, tahan lama, mungkin lebih mahal harganya, namun kemudian kita menggunakannya berulang-ulang. Jadi nggak apa-apa kita nggak ganti-ganti warna begitu kan, tetapi kita menggunakan sustainable fashion. Jadi kita tidak membeli banyak baju dan kemudian hanya dipakai sekali dua kali, karena fast fashion itu kita bagaimana caranya kita menghasilkan baju-baju itu juga akan menimbulkan dampak pada krisis iklim, karena ada sumber daya yang dipakai, kemudian catnya, kemudian setelah tidak dipakai kemudian kita buang, kemudian ada pembakaran, daur ulang dan seterusnya. Itu yang merupakan suatu proses. Jadi kita harus mulai meningkatkan awareness ke masyarakat di Indonesia mengenai hal-hal semacam itu yang mungkin belum terpikirkan bahwa itu akan meningkatkan dampak perubahan iklim, terutama pada hal-hal seperti
kita bilangnya ngirit mungkin ya, tetapi sebenarnya bukan hanya mengirit untuk keuangan atau monetary, tetapi juga untuk melihat dampak rilis dari karbonnya pada saat proses pembuatannya itu. Kalau di Indonesia sendiri nih, Dok, kalau boleh bercerita, kalau untuk dunia fashion nih lagi marak tuh thrifting ya, atau pre-love gitu ya, barang-barang pre-love yang dijual begitu ya. Tapi memang kendalanya adalah memang di Indonesia sendiri tuh ada aturan gitu ya, dari Kementerian Perdagangan beberapa waktu ini untuk tidak menerima barang-barang seperti barang-barang, kalau bisa dibilang barang-barang bekas gitu ya, dari luar negeri yang dijual ke Indonesia. Padahal lumayan juga ya kalau seandainya misalnya kan mengurangi ya, untuk mengurangi pembelian barang baru begitu ya, Dok ya, untuk pre-love atau thrifting ini. Iya, mungkin bisa dilihat dari pandangan seperti itu juga memungkinkan. Jadi mungkin mulai lebih ke arah sustainable ya Mbak. Ya, jadi sustainable. Jadi bisa dipakai dalam durasi waktu yang lama dan kemudian berulang kali, sehingga mengurangi adanya barang Betul. yang dipakai atau yang dibeli. Dan ngobrolin soal perubahan iklim, pasti kan ada tadi seperti Dokter Asri bilang, ada kita harus adaptasi begitu ya. Dan juga karena ada perubahan situasi, perubahan juga perilaku begitu kan. Dan juga untuk penyakit sendiri berarti ada yang berubah, Dok, ataukah juga akan bisa menciptakan penyakit-penyakit baru begitu? Iya, betul. Pola penyakit, jadi tidak hanya penyakit baru, tetapi juga pola penyakit itu akan berubah. Oke. Jadi kita nanti akan melihat, jadi sudah diprediksikan bahwa penyakit-penyakit terutama seperti vector-borne disease atau penyakit yang ada perantaranya, misalnya nyamuk, demam berdarah misalnya, itu kan ada perantaranya nyamuk ya. Nah, itu akan mengalami suatu perubahan karena ada perubahan iklim ini. Jadi bisa jadi karena ada banyak banjir dan kemudian tempat hidup nyamuk ini jadi lebih banyak dan lebih mudah, sehingga dia jadi lebih banyak, dan diperhatikan pada penelitian itu nyamuknya jadi lebih kuat juga, Lebih resisten ya, nah, Dok? sehingga lebih resisten sehingga ada perubahan. Jadi tidak hanya ada penyakit baru, tetapi penyakit yang sudah ada ini dia menjadi berubah lebih kuat. lebih ganas, lebih kuat, lebih ganas dan lebih resisten. Nah, itu permasalahannya. Dan yang menarik adalah Eropa, karena selama ini kan kita tidak melihat penyakit-penyakit tropik di Eropa. Misalnya malaria, kemudian dengue fever, demam berdarah dan seterusnya, itu yang ada nyamuknya itu jarang. Nah, kira-kira nanti beberapa puluh tahun yang akan datang, orang Eropa akan pertama kali melihat itu. Jadi mereka akan imigrasi. Karena apa? Karena Eropa menjadi lebih hangat kan, menjadi migrasi. Jadi penyakitnya itu akan berpindah-pindah lebih mudah dari satu tempat ke tempat lain. Dan juga kalau kita ingat kemarin yang sangat tidak mengenakan itu adalah COVID kan, yang sangat berpengaruh dan tidak menutup kemungkinan akan ada penyakit-penyakit menular lainnya seperti COVID itu yang akan ada di masa yang akan datang karena perubahan cuaca dan iklim ini. Oke. Jadi memang ini dampaknya luar biasa ya, dari segala sisi kehidupan tuh mempengaruhi ya, Dok ya, untuk perubahan iklim ini, dan harus mulai bergerak dari sekarang, nggak bisa ya ditunggu-tunggu ya, Dok ya. Iya, iya betul. Kita sudah mulai harus bergerak karena kan berdasarkan perjanjian Paris atau Paris Agreement, kita itu bisa beradaptasi dengan baik atau masih bisa mentoleransi kalau kenaikan suhunya itu 1,5 derajat dari sebelum adanya industrialisasi. Jadi sekitar tahun 1900. Nah, itu jaraknya 1,5 derajat Celcius. Tetapi sekarang sudah dari laporan yang terbaru tahun 2023 ini, itu kayaknya tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi karena kita bisa jadi naik sekitar 2,8 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan kenaikan suhunya itu akan selalu meningkat ke depannya. Sehingga yang terjadi adalah yang harus kita lakukan ya kita harus bertindak sekarang. Karena buminya kan hanya satu.
kita tidak bisa lagi berpindah ke mana-mana. Jadi bumi hanya ada satu ini, maka harus kita pertahankan dan kita rawat dengan baik. Kalau kita masih ingin tetap bisa tinggal di sini, tapi kita kan tidak bisa pindah kemana-mana lagi ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus bertindak sekarang untuk mengurangi perubahan iklim ini. Betul sekali. Dan ini juga yang harus kita gaungkan ya, Dok, gaungkan bersama nih, dan juga kita tularkan nih ke para pendengar Voice of Indonesia. Nggak nunggu besok-besok ya, harus sekarang nih mulai bergerak dari hal-hal yang sederhana tadi, yang seperti yang sudah dokter sampaikan ya, dari penggunaan pakaian sendiri nih yang sehari-hari kita gunakan ya, sudah mulai bukan masalah pelit ya, tapi ini masalah keberlangsungan bumi kita. Mungkin ada yang mau Dokter Asri sampaikan? Iya, terima kasih Mbak. Mungkin yang perlu saya sampaikan adalah ya, karena kita harus mulai untuk memperhatikan perubahan iklim dan merawat bumi ini dengan baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari yang sebenarnya bisa membantu. Misalnya pengurangan penggunaan plastik. Kemudian pengurangan penggunaan plastik, kemudian memilih makanan-makanan yang lebih sustainable. Dalam hal ini kita memilih banyak sayur-sayur dan buah dibanding dengan daging. Kemudian juga mengurangi penggunaan transportasi yang banyak menggunakan bensin dan kita beralih ke transportasi publik. Jadi seandainya daripada kita menggunakan mobil dan menggunakan bensin, kalau kita beralih pada transportasi publik itu akan sangat-sangat membantu untuk mengurangi polusi udara dan perubahan iklim. Jadi semua harus mulai dari diri kita sendiri dan harus mulai dari sekarang sehingga kita bisa berharap bumi ini masih jauh akan jadi baik untuk kita tinggal di sini dan tidak mengganggu kesehatan kita terutama. Oke, terima kasih sekali Dokter Asri untuk waktunya, dan luar biasa sekali nih ya hari ini obrolan kita nih ya untuk bumi jadi lebih baik lagi. Dan salam tentunya untuk teman-teman diaspora di sana. Ya, tentu. Terima kasih, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih dokter, salam sehat selalu tentunya. Iya. Salam Terima 24 kasih. jam ya. Iya, salam 24 jam dan salam sehat selalu. Terima kasih semua. Terima kasih dok. Voice of Indonesia.